Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 untuk mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kerja dan juga nilai upah menurut David Ricardo. Jadi, David Ricardo ini berpendapat bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Jadi, ongkos itu berupa biaya untuk bahan mentah atau upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi nilai ini disebut sebagai nilai upah alami. Nah, ketika berbicara tentang dalam kerangka teori nilai, dalam petik nilai, kata sifat kualifikasi apapun secara teoritis harus mengacu pada jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan komoditas yang dapat dipasarkan, termasuk tenaga kerja yang diperlukan untuk mengembangkan modal nyata yang digunakan dalam produksi. Baik David Ricardo ataupun Karl Marx mencoba untuk mengukur dan mewujudkan semua komponen tenaga kerja untuk mengembangkan teori harga real atau harga alami suatu komoditas. Menurut Ricardo, kalau harga yang ditetapkan lebih besar dari biaya-biaya termasuk upah alami, dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi. Jadi adanya laba ini akan menarik perusahaan-perusahaan lainnya untuk masuk ke pasarnya. Maksudnya perusahaan-perusahaan baru berarti produksi akan meningkat dan sebagai akibatnya akan terjadi kelebihan produksi atau oversupply di pasar. Kelebihan penawaran barang akan mendorong harga-harga turun kembali pada keseimbangan semula karena biaya-biaya bahan mentah relatif konstan. Jadi Ricardo ini menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup tidak jangka panjang gitu loh, hanya nilai upah alami. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari aja, untuk nggak cukup jangka panjang gitu. Jadi inilah yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat atau custom, dan upah alami ini naik secara proporsional dengan standar hidup masyarakat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.